Merdeka! Kami persilakan Ibu Sonia. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan janji jabatan Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Saya bacakan, Bapak Ibu sekalian mengikuti. Janji jabatan. Janji jabatan. Satu. Bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan atau BPK, PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, masa bakti 2019-2024, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan, piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku. Dua, bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai daripada kepentingan saya pribadi. Tiga, bahwa saya akan selalu memegang rahasia partai yang menurut saya sifatnya harus saya rahasiakan. Empat, bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Lima, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, bangsa dan negara. Jakarta, 22 November 2020. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pada hari ini. Bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, ternyata kita harus belajar bagaimana semua dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Apa perubahan yang sangat signifikannya? Yaitu perubahan dari analog menuju digital. Dari analog menuju digital, dari manual menjadi otomatis, dan semuanya harus masuk pada era sana. Era yang tersistem, tidak lagi bisa manual. Karena pada teknologi informasi yang begitu cepatnya, Bapak dan Ibu sekalian, ekonomi kita pun juga harus bisa berubah seiring dengan percepatan dengan teknologi informasi. Oleh karena itu, kita sebagai partai yang lahir dari rakyat harus juga hadir di tengah-tengah rakyat untuk memastikan apa? Membantu masyarakat adaptif dengan teknologi digital ini, termasuk juga dengan pemberdayaan ekonomi mereka yang harus adaptif dengan teknologi digital. Saat ini saya sebetulnya adalah sebagai bagian juga anggota DPR RI yang membidangi ekonomi kerakyatan. Saya sebagai anggota DPR RI dari Komisi 6 yang membidangi yang erat sekali hubungannya dengan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, pemerintah saat ini sedang mendorong agar sebanyak-banyaknya tumbuh UMKM baru.
usaha mikro kecil menengah dan baru, dan juga mengupayakan mendorong agar UMKM yang saat ini sudah eksis harus bisa naik kelas dan agar terus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Artinya apa? Dengan adanya pertumbuhan UMKM yang baru, adanya UMKM yang bisa naik kelas, itu akan mewujudkan bagaimana pertumbuhan ekonomi kita semakin baik, dan implikasinya adalah bagaimana peningkatan income per kapita masyarakat Indonesia. Intinya sebenarnya itu, bagaimana hari ini kita dilantik sebagai Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan membantu masyarakat untuk bagaimana memberdayakan ekonominya supaya bisa mandiri, supaya tidak tergantung dengan pihak-pihak lain. Kalau bisa bantuan-bantuan sosialnya tidak perlu lagi sebanyak-banyaknya seperti saat ini. Karena apa? Kalau bantuan sosialnya semakin banyak, artinya apa? Ekonominya ya, income per kapita masyarakat Indonesia tidak sedang baik-baik saja, tidak di atas rata-rata. Artinya adalah tingkat kemiskinan di Indonesia semakin besar. Tetapi kalau bantuan-bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah itu jumlahnya semakin kecil, artinya kesejahteraan masyarakat adalah semakin meningkat, income per kapitanya juga semakin meningkat. Nah, perjuangan-perjuangan kita pada akhir-akhir ini tidak harus melalui, misalnya apakah melalui DPRD tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gembong, atau dari DPRD atau dari manapun saja. Perjuangan kita saat ini adalah bagaimana kita ditempatkan di Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, diharapkan bisa mampu membantu masyarakat yang tadi, yang terdiri dari kaum marahaya. Bapak dan Ibu sekalian, yang namanya ekonomi digital ini, khusus saya saat ini menyampaikan ekonomi digital karena titip pesan dari Bapak Azwar Anas bahwa bagaimana pemberdayaan ekonomi kerakyatan ini harus masuk dan terintegrasi seluruhnya dalam era digitalisasi. Karena apa? Dengan adanya digitalisasi ini merupakan keniscayaan. Saat ini ekonomi masyarakat tidak perlu membuka wilayah-wilayah counter yang besar. Dengan adanya teknologi informasi, mereka dengan mudahnya membuka usaha. Dan itu yang harus bisa kita bangkitkan, gairahkan ekonomi masyarakat tersebut. Ya, saat ini pendapatan income per kapita masyarakat Indonesia per tahunnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 dolar per tahun. Seharusnya apabila kita dikatakan sebagai negara maju itu diharuskan 10.000 sampai 15.000 dolar per kapita per tahun. Nah, kita yakin visi Indonesia, Bapak Ibu semua sudah tahu, 2045. Ya, 2045 visi Indonesia Emas adalah menjadi negara dengan ekonomi terkuat keempat di dunia setelah Amerika, China, dan India. Itu visi Indonesia tahun 2045. 100 tahun Indonesia merdeka, cuma satu orang yang tepuk tangan. Ya, itu visi Indonesia. 100 tahun Indonesia merdeka itu harus bisa kita wujudkan, terutama apalagi dengan adanya bonus demografi. Bonus demografi ini merupakan satu sumber atau satu resources yang bisa membuat visi tersebut adalah satu keniscayaan untuk bisa kita capai. Itu adalah satu key competence, satu resources utama yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya apabila kita sebagai satu anak bangsa bergotong royong bersama-sama untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Selamat bekerja, selamat bergabung sebagai bagian dari Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Saya sebetulnya bukan sebagai sekretaris Pak Gembong, Pak Ketua Fraksi. Saya sebagai Wakil Kepala Bidang Wakil Kepala Bidang Pelatihan, Bimbingan, Penyuluhan, dan Pendampingan. Begitu ya, Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Yang mudah-mudahan nanti dengan gotong royong bersama, dengan koordinasi 3 pilar partai, eksekutif, legislatif, dan juga partai, kita bisa mewujudkan visi dari Indonesia Emas tersebut 2045. Selamat dan sukses untuk seluruh struktur Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang hari ini dilantik. Semoga Tuhan selalu menyertai dan memberkati perjuangan-perjuangan yang akan kita lakukan, terutama untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan.
kebajikan. Merdeka!